warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai garis singgung lingkaran untuk mata kuliah Geometri Bangun dan Ruang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reski Ramadona, SPD, MPD. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tasya Ambarini dengan NIM 20030200037. Saya Herda Nurmelia dengan NIM 20030200007. Perkenalkan, saya Nadia Tri Agustina dengan NIM 203020062. Halo teman-teman, saya Tasya Ambarini. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu garis singgung lingkaran dan bagaimanakah sifat-sifatnya serta apa sajakah jenis-jenisnya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang definisi garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang menyinggung suatu lingkaran. Kata kunci dari definisi tersebut adalah kata menyinggung. Apabila suatu garis menyinggung lingkaran, maka garis tersebut tepat melalui satu titik pada lingkaran. Perhatikan beberapa kedudukan garis terhadap lingkaran berikut. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa garis K tidak memotong lingkaran O. Garis L menyinggung lingkaran O di titik A, dan garis M memotong lingkaran O di titik-titik B dan C. Karena suatu garis singgung tepat melalui satu titik pada lingkaran atau misalkan titik A, maka garis singgung tersebut akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang menghubungkan titik A dengan titik pusat lingkaran. Agar lebih jelas lagi, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, garis yang terlihat dalam gambar menyinggung atau memotong lingkaran di titik A. Dan bila ditarik garis dari titik O pusat lingkaran menuju titik singgung yaitu titik A, maka akan terbentuk sebuah garis yang tegak lurus. Seperti itulah yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Baik, kita masuk ke sifat-sifat garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran mempunyai beberapa sifat yang tercipta dari definisi garis singgung itu sendiri. Sifat-sifatnya adalah: yang pertama, setiap garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Titik singgung adalah titik pertemuan dari garis singgung dan lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terlihat jelas garis N dan M itu tegak lurus terhadap garis pada titik O. Dan ini berlaku untuk setiap garis singgung yang terbentuk pada suatu lingkaran. Sifat yang kedua yaitu melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dilakukan sekali dan hanya satu garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, mau berapapun banyak garis yang kita buat pada suatu titik pada lingkaran, maka hasilnya hanya akan ada satu titik yang menyinggung lingkaran tersebut. Kemudian sifat yang ketiga yaitu melalui sebuah titik luar lingkaran dapat dibuat dua garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Seperti pada contoh gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat titik P yang berada di luar lingkaran, yang dari titik tersebut dapat dibuat dua garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Kemudian sifat yang keempat yaitu, jika dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik-titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Perhatikan gambar berikut. Garis singgung Q dan R berpotongan di titik P. Terlihat pada gambar tersebut bahwa jarak antara titik potong dengan titik singgung masing-masing garis singgung tersebut sama. Sifat yang keempat ini dibuktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga-segitiga POR dan POQ adalah segitiga siku-siku. Maka
PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat kurang R kuadrat, dan PR kuadrat sama dengan PO kuadrat kurang R kuadrat. Sehingga PQ sama dengan PR. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja sih jenis-jenis dari garis singgung lingkaran tersebut. Yang pertama yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Berikut ini contoh gambarnya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa garis DC yang merupakan garis singgung persekutuan luar dari lingkaran A dan lingkaran B. Kemudian yang kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Berikut adalah contoh gambarnya. Dari gambar tersebut terdapat dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Dan kita ketahui bahwa garis RT merupakan garis singgung persekutuan dalam dari lingkaran P dan lingkaran Q. Halo teman-teman, saya Herda Nurmelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Berikut penjelasannya. Baiklah, pembahasan pertama ialah mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran persekutuan luar dua lingkaran terjadi antara dua buah lingkaran serta sebuah garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita bisa dapat informasi. Yang pertama, jari-jari lingkaran yang pertama berpusat di titik P. Yang kedua, jari-jari lingkaran yang berpusat di titik Q. Jadi ini jari-jari lingkaran yang kedua. Yang ketiga, panjang garis singgung persekutuan luar adalah HF. Yang keempat, jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ. Jadi, panjang garis P ke Q ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Yang kelima, misalnya garis HF kita geser sejajar ke bawah sejauh HQ, maka diperoleh garis QS seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, garis HF sejajar dengan garis QS, sehingga sudut QSP sama dengan sudut HFP sama dengan 90 derajat atau sehadap. Jadi, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu terdapat di garis HF. Panjang garis H ke F ini sama dengan panjang garis Q ke S. Perhatikan segitiga QSP merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di S. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi jika kita ingin mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Seperti berikut ini. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Atau sama halnya QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. Karena panjang garis P ke S sama dengan panjang garis P ke F dikurang panjang garis
Q ke H sama dengan jari-jari lingkaran 1 dikurang jari-jari lingkaran 2. Maka QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Sehingga rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dapat dinyatakan dalam rumus berikut ini. Panjang garis HF, seperti yang sudah kita bilang tadi, panjang garis HF ini merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sama dengan panjang garis QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang jari-jari lingkaran 1 dikurang jari-jari lingkaran 2 dikuadratkan. Keterangan dari rumus tersebut adalah HF sama dengan QS adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. PQ sama dengan jarak antara kedua pusat lingkaran. R1 ini jarak jari-jari lingkaran pertama atau lingkaran yang besar. Terus R2 ini jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran yang kedua. Berikut kita akan membahas pembahasan yang kedua mengenai garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran juga terjadi antara dua buah lingkaran serta sebuah garis singgung. Perbedaan antara keduanya itu terletak di letak dan posisi garis singgungnya. Pada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, posisi dua titik singgung lingkaran terletak pada sisi yang sama. Sedangkan pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, posisi garis singgung terletak berlawanan. Agar jelas, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, terdapat informasi yang penting yang akan kita peroleh. Yang pertama itu jari-jari lingkaran yang berpusat di P. Berarti jari-jari lingkaran pertama ini atau lingkaran besar ini berpusat di titik P. Yang kedua, jari-jari lingkaran yang berpusat di Q. Jadi jari-jari lingkaran yang kedua atau lingkaran yang kecil berpusat di titik Q. Yang ketiga, panjang garis singgung persekutuan dalam adalah HF. Ini panjang garis H ke F. Yang ketiga, jarak titik pusat kedua lingkaran adalah PQ. Panjang garis PQ ini jarak titik pusat kedua lingkaran. Yang kelima, misalnya garis HF kita geser sejajar ke bawah sejauh HQ, maka diperoleh garis QS seperti ini. Selanjutnya, garis HF itu sejajar dengan garis QS sehingga sudut QSP sama dengan sudut HFP sama dengan 90 derajat atau sehadap. Jadi garis HF adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan panjang garis HF sama dengan panjang garis QS. Sama seperti garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang menggunakan teorema Pythagoras untuk mengetahui panjang garis singgungnya. Begitu juga sama halnya dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini. QS kuadrat sama dengan
PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. Jadi sama-sama menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang garis singgungnya. Sama halnya QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. Karena panjang garis PS sama dengan panjang garis PF ditambah QH sama dengan jari-jari lingkaran pertama atau lingkaran yang besar kita tambah dengan jari-jari lingkaran kedua atau lingkaran yang kecil. Maka QS akar dari PQ kuadrat sama dengan jari-jari lingkaran besar atau jari-jari lingkaran pertama kita tambah dengan jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran kedua kita kuadratkan. Jadi didapatlah rumus HF sama dengan QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Keterangan dari rumus tersebut, HF sama dengan QS sama dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, PQ sama dengan jarak antara kedua pusat lingkaran, R1 jari-jari lingkaran besar, R2 sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi rumusnya berbeda di jari-jarinya. Kalau garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, jari-jarinya ini dikurangkan. Sedangkan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, jari-jarinya ditambah. Dan perbedaan lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Posisi dua titik singgung lingkaran terletak pada sisi yang sama di garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pada titik yang sama tadi seperti ini, gini. Sedangkan pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, posisi garis singgung terletak berlawanan. Seperti panjang garis H ke F ini. Jadi, sekian dari cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Halo teman-teman, saya Nadia Tri Agustina. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas ya. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm dan jarak kedua titik pusat lingkaran 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran besar 18 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah pembahasan. Berdasarkan data pada soal, kita dapat peroleh gambar sebagai berikut. AB sama dengan akar OP kuadrat dikurang dalam kurung R kapital dikurang R kecil dikuadrat. AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang dalam kurung R kapital dikurang R kecil dikuadrat. 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 18 dikurang R kecil dikuadrat. 676 sama dengan 576 dikurang 18 dikurang R kecil kuadrat. 18 dikurang R
kecil di kuadrat sama dengan 676 dikurang 576. 18 dikurang R kecil di kuadrat sama dengan 100. 18 dikurang R sama dengan 10. Min R sama dengan 10 dikurang 18. Min R sama dengan min 8. R sama dengan 8 cm. Jadi, panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 8 cm. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan gambar berikut. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Panjang garis singgung AB adalah pembahasan. AB sama dengan akar OP kuadrat dikurang PC kuadrat. AB sama dengan akar OP kuadrat dikurang dalam kurung R kapital ditambah R kecil di kuadrat. AB sama dengan akar 25 kuadrat dikurang dalam kurung 10 ditambah 5 di kuadrat. AB sama dengan akar 625 dikurang 225. AB sama dengan akar 400. AB sama dengan 20 cm. Jadi, panjang garis singgung AB adalah 20 cm. Selanjutnya, yang ketiga, seorang ahli mesin ingin membuat sebuah mesin. Jika setiap mesin membutuhkan 2 rotator berbentuk lingkaran dengan jari-jari masing-masing rotator yaitu 5 meter dan 8 meter. Jika jarak antara pusat rotator tersebut harus 5 meter, hitunglah berapa harga yang harus dibayar untuk membeli panjang tali penghubung rotator tersebut. Bila harga tali tersebut 100.000 per meter. Pembahasan. Gambar rotator yang dihubungkan lengkap dengan jari-jarinya sebagai berikut. Jadi, tali yang dibutuhkan ditunjukkan oleh yang berwarna hitam. Tali berwarna hitam tersebut terdiri dari setengah keliling lingkaran kecil ditambah setengah keliling lingkaran besar ditambah 2 garis singgung lingkaran atas dan bawah. Sekarang kita akan hitung masing-masingnya. Setengah keliling lingkaran kecil dalam kurung R dikurang 5 sama dengan 5. Setengah PD sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 10 sama dengan 15,07 meter. Setengah keliling lingkaran besar, R kapital sama dengan 8. Setengah PD sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 16 sama dengan 25,02 meter. Garis singgung lingkaran, jarak pusat atau JP sama dengan 5 meter. R kapital sama dengan 8 meter. R kecil sama dengan 5 meter. Garis singgung rumus garis singgung pada lingkaran. GS kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang dalam kurung R kapital dikurang R kecil di kuadrat. Maka GS kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang dalam kurung 8 dikurang 5 di kuadrat. GS kuadrat sama dengan 25 dikurang 3 kuadrat. GS kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. GS kuadrat sama dengan 16. GS kuadrat sama dengan 4.
Total tali yang dibutuhkan yaitu total tali sama dengan setengah keliling lingkaran kecil ditambah setengah keliling lingkaran besar ditambah 2 garis singgung lingkaran atas dan bawah sama dengan 15,07 ditambah 25,02 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 48,19. Karena harga tali 100.000 per meter, maka dia harus mengeluarkan uang sebesar 48,19 dikali 100.000 per meter sama dengan 4.819.000 rupiah. Jadi, harga yang harus dibayar untuk membeli panjang tali penghubung rotator tersebut adalah 4.819.000 rupiah. Selanjutnya, yang keempat, 3 buah bambu berbentuk lingkaran dengan diameter 14 cm akan diikat seperti gambar berikut. Tentukan panjang tali maksimum yang dibutuhkan untuk mengikat ketiga bambu tersebut. Pembahasan. Jika digambarkan secara rinci, akan diperoleh gambar berikut. Di mana GS sama dengan garis singgung lingkaran. Sepertiga L sama dengan sepertiga keliling lingkaran. Jika dijumlahkan, maka panjang tali sama dengan 3 dikali GS ditambah 3 dikali sepertiga keliling lingkaran. Sama dengan 3 GS ditambah keliling lingkaran. Kita cari masing-masingnya. Garis singgung lingkaran atau GS. GS kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang dalam kurung R kapital dikurang R kecil di kuadrat. Jari-jari semua lingkaran sama. Jarak antara pusat lingkaran sama dengan diameter lingkaran itu sendiri. GS kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurang R kapital dikurang R kapital di kuadrat. GS kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurang 0 di kuadrat. GS sama dengan 14. Keliling lingkaran sama dengan PD. Sama dengan 22/7 dikali 14. Sama dengan 22 dikali 2. Sama dengan 44. Total panjang tali yang dibutuhkan yaitu sama dengan 3 GS ditambah keliling lingkaran. Sama dengan 3 dikali 14 ditambah 44. Sama dengan 42 ditambah 44 sama dengan 86 cm. Jadi, total panjang tali yang dibutuhkan adalah 86 cm. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai garis singgung lingkaran. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.